Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Nuramalina Afri, NIM C241900877. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara pengerjaan Labcom Praktikum Reproduksi Biologi Perikanan. Pada sheet pertama itu merupakan soal yang telah diberikan. Kemudian pengerjaannya akan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu proporsi kelamin, TKG, IKG, fekunditas, dan diameter telur. Yang pertama dikerjakan yaitu proporsi kelamin. Pada bagian proporsi kelamin itu tabel yang dibutuhkan adalah nomor ikan, panjang total, bobot ikan, jenis kelamin, dan juga TKG. Setelah itu, tabel jenis kelamin itu disort terlebih dahulu untuk membedakan jantan dan betina. Kemudian TKG juga diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, masing-masing dari jenis kelamin yaitu jantan dan betina. Selanjutnya untuk mencari N, itu menggunakan rumus count dan blok semua data pada nomor ikan. Kemudian pada N jantan itu menggunakan count dan blok semua data pada nomor ikan jenis kelamin jantan. Yang betina juga sama, menggunakan data pada jenis kelamin betina. Selanjutnya untuk mencari P jantan, menggunakan rumus N jantan dibagi N total dalam bentuk persen. Kemudian Q betina itu dengan rumus N betina dibagi N total dalam bentuk persen juga. Untuk mencari P kecil jantan, dengan rumus N jantan dibagi N total. Untuk Q betina itu dengan N betina dibagi N total. Kemudian untuk rumus SD sendiri yaitu menggunakan sama dengan SQRT buka kurung P kecil jantan dikali P kecil betina dibagi dengan N total. Selanjutnya untuk mencari SK 95%, pada tabel jantan itu menggunakan rumus P kecil jantan dikurang buka kurung 1,96 dikali SD. Lalu tutup kurung. Kemudian bagian sebelah kanannya itu P kecil jantan ditambah buka kurung 1,96 dikali SD. Berdasarkan hasil tersebut, maka proporsi ikan kelamin jantan itu sebesar 0,5297 sampai 0,7037. Selanjutnya untuk betina dengan cara yang sama dengan menggunakan Q betina dikurang buka kurung 1,96 dikali SD. Pada bagian kanan itu menggunakan rumus Q betina ditambah buka kurung 1,96 dikali SD, tutup kurung. Maka proporsi ikan kelamin betina sebesar 0,2963 sampai 0,4703. Selanjutnya uji chi-square dilakukan di mana H0 menandakan proporsi kelamin adalah sama dengan 1:1 sedangkan H1 tidak sama dengan 1:1. Kemudian untuk mencari OIJ, diblok terlebih dahulu tabelnya, kemudian sama dengan frekuensi, dan blok semua tabel pada TKG bagian kelamin jantan. Setelah itu titik koma dan blok data pada tabel TKG yang berisi 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk OIB dengan cara yang sama diblok terlebih dahulu,
kemudian sama dengan frekuensi, dan blok semua data pada tabel TKG bagian kelamin betina. Kemudian titik koma, lalu blok pada bagian TKG 1, 2, 3, 4. Setelah tutup kurung, jangan lupa diklik atau dipencet CTRL Shift Enter. Untuk mencari nilai EI, yaitu OIJ ditambah OIB dibagi 2. Kemudian bisa di-drag ke bawah. Selanjutnya, untuk mencari X hitung J, itu menggunakan rumus sama dengan OIJ dikurang EI dipangkat 2, lalu dibagi dengan EI. Kemudian bisa di-drag ke bawah. Begitu juga untuk mencari X hitung B, yaitu OIB dikurang EI dipangkatkan 2, lalu dibagi dengan EI. Kemudian bisa di-drag ke bawah. Selanjutnya untuk mencari jumlah, itu menggunakan rumus sum, lalu blok semua data pada X hit Y, lalu bisa langsung di-drag aja ke kanan. Untuk mencari X hitung, itu sama dengan sum, yaitu jumlah dari X hit Y ditambah dari X hit B. Kemudian untuk mencari X tabelnya, menggunakan rumus chi-square yaitu chi in NV, menggunakan 0,05 karena menggunakan SK 95%, lalu titik koma 3. Kemudian didapatkan hasil bahwa X hitung lebih besar daripada X tabel, maka tolak H0. Nah, berdasarkan SK 95%, dapat dipercaya bahwa proporsi kelamin ikan adalah tidak sama dengan 1:1. Selanjutnya yaitu mengerjakan TKG, di mana TKG ini membutuhkan tabel panjang total, bobot ikan, jenis kelamin, dan juga TKG yang sebelumnya telah diurutkan, jenis kelamin, dan juga TKG-nya. Untuk mencari nilai N, menggunakan sama dengan count, lalu blok semua data pada panjang total. Kemudian, untuk mencari nilai maksimum dan minimum, menggunakan data yang sama, namun menggunakan rumus max dan juga rumus min. Ini bisa langsung di copy paste aja dari rumus sebelumnya agar lebih memudahkan. Nilai W itu sama dengan max dikurang min. Jumlah kelas diperoleh dari 1 ditambah 3,32 dikali log N. Selanjutnya itu dibulatkan ke atas menjadi 8. Kemudian lebar kelas diperoleh dari nilai W dibagi dengan jumlah kelas yang telah dibulatkan ke atas. Jarak kelas itu diperoleh dari lebar kelas ditambah NST, di mana NST-nya di sini adalah 1. Selanjutnya yaitu mencari SKB, SKA, SK, TKG, dan juga EVI relatif pada jantan, sesuai pada tabel berikut, di mana SKB pertama yaitu nilai min. Kemudian di bawahnya itu menggunakan rumus sama dengan SKB pertama ditambah jarak kelas, dan jangan lupa jarak kelasnya di string.
Kemudian bisa langsung di-drag ke bawah sesuai dengan jumlah kelasnya yaitu 8. Kemudian nilai SKA pertama itu diperoleh dari SKB pertama ditambah lebar kelas. Di bawahnya lagi, itu menggunakan rumus sama dengan nilai SKA pertama ditambah dengan jarak kelas. Kemudian bisa langsung di-drag ke bawah. Dan jangan lupa jarak kelasnya di string. Kemudian untuk SK-nya, itu SKB dan strip SKA. Bisa langsung di-drag. Untuk mencari TKG 1, itu diblok terlebih dahulu tabelnya, lalu sama dengan frekuensi, kemudian blok seluruh data panjang total yang termasuk dalam TKG 1 pada jenis kelamin jantan. Kemudian titik koma, dan blok seluruh data pada SKA. Kemudian tutup kurung, lalu CTRL Shift Enter. Hal ini berlaku untuk mengerjakan TKG 2, 3, dan juga 4. Di blok terlebih dahulu sama dengan frekuensi, lalu blok semua data panjang total pada TKG 2, kemudian titik koma, lalu blok SKA-nya, tutup kurung, CTRL Shift Enter. Selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama pada masing-masing TKG. Kemudian, untuk mencari nilai E menggunakan sama dengan sum, lalu diblok seluruh data TKG 1, 2, 3, 4 pada selang kelas tersebut. Kemudian di-drag ke bawah. Untuk mencari EV relatif, itu TKG 1 dibagi E dikali 100, lalu di-drag ke bawah. Jika ada yang seperti itu, lalu langsung dinolkan saja. Kemudian cara ini dilakukan untuk mencari EV relatif pada TKG 2, 3, dan juga 4.
Kemudian kita membuat grafik menggunakan stack kolom. Kemudian select data. Lalu series name-nya itu di TKG 1. Lalu value-nya itu di blok pada FI relatif TKG 1. Kemudian di-add lagi. Lalu tambahkan TKG 2 dengan FI relatif TKG 2. Kemudian add lagi TKG 3 dengan memblok data FI relatif TKG 3. Dan yang terakhir, itu menambahkan TKG 4 dengan memblok data pada FI relatif TKG 4. Kemudian untuk yang horizontalnya, itu kita menggunakan selang kelas. Lalu oke. Dan grafiknya telah jadi seperti ini. Dan jangan lupa diedit dan disesuaikan dengan standar IPB. Jangan lupa juga ditambahkan aksis title-nya, di mana pada sumbu Y itu merupakan frekuensi relatif, dan pada sumbu X-nya itu merupakan selang kelas. Berdasarkan grafik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa TKG 3 merupakan TKG yang paling mendominasi pada jenis kelamin jantan. Langkah selanjutnya yaitu pengerjaan untuk yang jenis kelamin betina menggunakan cara yang sama seperti pada jenis kelamin jantan sebelumnya. Pada bagian betina disesuaikan pada data pada tabel jenis kelamin betina.
Berdasarkan grafik TKG betina, maka dapat disimpulkan bahwa TKG yang paling mendominasi yaitu TKG 2. Selanjutnya yaitu pengerjaan IKG, di mana membutuhkan tabel nomor ikan, panjang total, bobot ikan, jenis kelamin, TKG, bobot gonad, serta kolom baru yaitu IKG, di mana jenis kelamin dan TKG telah diurutkan sebelumnya. Selanjutnya ada tabel di sebelah kanan, yaitu TKG, IKG rataan, dan juga standar deviasi. Untuk mencari IKG, itu menggunakan rumus bobot gonad dibagi bobot ikan dikali 100. Kemudian bisa langsung di drag sampai data paling bawah. Kemudian, untuk mencari IKG rataan menggunakan rumus sama dengan average, lalu blok seluruh data IKG pada TKG 1. Cara ini dilakukan untuk TKG 2, 3, dan juga 4. Kemudian untuk mencari standar deviasi, untuk memudahkan, itu menggunakan rumus yang average tadi, bisa langsung di copy paste aja, namun average-nya diganti menjadi STDIV. Begitupun juga dengan TKG 2, 3, dan juga 4. Membuat grafik, blok terlebih dahulu IKG rataan, lalu pilih line with markers,
lalu hapus garis bagian dalamnya. Kemudian pada format, itu dihapus line-nya menjadi no line. Kemudian kita tambahkan error bars. Kemudian pilih custom. Kemudian pada value-nya, pada positif dan negatif, itu dipilih standar deviasinya. Kemudian OK. Setelah itu, sesuaikan pada format IPB. Jangan lupa ditambahkan aksis title, di mana pada sumbu Y itu merupakan IKG dan sumbu X-nya merupakan TKG. Berdasarkan grafik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa IKG terbesar terdapat pada TKG keempat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengerjakan ulang dengan cara yang sama untuk jenis kelamin betina. Berdasarkan grafik pada jenis kelamin betina, itu dapat disimpulkan bahwa IKG terbesar terdapat pada TKG kedua.
Selanjutnya, yaitu pengerjaan untuk fekunditas. Sebelumnya, data ini diperoleh dari sheet pertama, di mana data yang memiliki bobot guna contoh dan jumlah telur, itu yang akan di-copy-paste ke dalam data fekunditas. Di mana jenis kelamin betina merupakan yang memiliki bobot guna contoh dan juga jumlah telur contoh. Untuk mencari kibar itu sama dengan average, lalu blok data pada bobot guna contoh ABC. Kemudian langsung di-drag ke bawah. Kemudian untuk mencari X-bar, itu rumusnya sama dengan average, di blok data jumlah telur contoh ABC, kemudian di-drag ke bawah. Kemudian, untuk mencari nilai F atau fekunditas, itu sama dengan bobot gonad dikali 10, dikali X-bar, lalu hasilnya dibagi dengan Q-bar. Lalu bisa langsung di-drag ke bawah. Grafik pertama yang dibuat yaitu hubungan fekunditas dengan panjang tubuh menggunakan scatter. Lalu select data. Kemudian series X-nya diisi dengan panjang total dan series Y-nya itu merupakan fekunditasnya. Kemudian oke. Kemudian kita tambahkan trend line dan pilih yang power. Lalu bagian display equation dan display R kuadratnya di checklist. Kemudian di close. Setelah itu tambahkan juga nilai N-nya atau jumlahnya yaitu sebanyak 9. Kemudian sesuaikan dengan format IPB. Tambahkan juga aksis title-nya, di mana pada sumbu Y itu merupakan fekunditas, lalu pada sumbu X-nya itu merupakan panjang tubuh. Setelah itu, membuat grafik hubungan fekunditas dengan bobot tubuh. Agar lebih cepat, bisa langsung di copy paste aja grafik sebelumnya.
lalu diubah atau diedit pada bagian select data dan juga trendline-nya. Pada select data, akan diedit bagian series X-nya menjadi bobot ikan. Setelah itu oke. Lalu tambahkan trendline seperti yang tadi. Menggunakan power, lalu display equation dan display R kuadratnya di checklist. Lalu tambahkan juga nilai N-nya sama dengan 9. Dan jangan lupa aksis title-nya pada bagian sumbunya juga diubah menjadi bobot tubuh. Langkah pengerjaan selanjutnya yaitu diameter telur, di mana di sini telah ada data diameter telur ABC yang sebelumnya ada di sheet 1, kemudian akan dilakukan konversi ke satuan milimeter. Konversi itu dilakukan dengan data pada diameter telur itu dibagi dengan 100. Kemudian bisa langsung di-drag, sehingga konversi akan muncul pada semua data. Nilai N itu sama dengan count, lalu blok seluruh data pada tabel konversi. Kemudian untuk mencari max dan min, bisa menggunakan rumus yang tadi, lalu diganti dengan rumus max dan juga min. Nilai W itu max dikurang min, lalu jumlah kelas itu sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali log N. Kemudian dibulatkan ke atas menjadi 11. Lebar kelas itu diperoleh dari nilai W dibagi dengan jumlah kelas yang telah dibulatkan. Kemudian hasilnya dibulatkan ke bawah menjadi 0,04. Kemudian jarak kelas itu diperoleh dari lebar kelas ditambah dengan NST, di mana NST pada data ini yaitu 0,01. Selanjutnya yaitu kita mencari SKB, SKA, SK, dan juga FI-nya. Di mana SKB pertama itu merupakan nilai min, yaitu 0,2. Lalu di bawahnya menggunakan rumus nilai SKB pertama ditambah jarak kelas. Jangan lupa di string jarak kelasnya. Kemudian bisa langsung di drag sesuai dengan jumlah kelasnya yaitu berjumlah 11. Untuk SKA-nya yaitu sama dengan nilai SKB ditambah lebar kelas yang telah dibulatkan. Lalu bisa langsung di drag ke bawah.
Lalu nilai SK itu diperoleh dari SKB dan strip lalu SKA. Lalu untuk mencari nilai FI itu diblok terlebih dahulu tabelnya, lalu sama dengan frekuensi. Kemudian blok seluruh data pada tabel konversi. Kemudian titik koma, lalu blok data SKA. Tutup kurung, lalu CTRL Shift Enter. Selanjutnya itu membuat grafik menggunakan kolom. Lalu select data, kemudian series value-nya itu merupakan nilai dari FI. Lalu OK. Sedangkan sumbu X-nya itu merupakan nilai SK. Lalu tambahkan trend line, yaitu two-page moving average, sehingga akan muncul seperti ini. Kemudian bisa diedit agar lebih tebal. Setelah itu seperti biasa sesuaikan dengan format IPB dan jangan lupa tambahkan aksis titles-nya, di mana aksis title pada sumbu Y itu merupakan frekuensi dan pada sumbu X-nya itu merupakan selang kelas. Setelah grafik selesai, maka dapat dilihat berdasarkan data di atas, didapatkan hasil bahwa pola pemijahan ikan termasuk ke dalam pola pemijahan total spawner, karena ikan mengalami pemijahan sebanyak 1 kali. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.